Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Gonta-Ganti TWS. Kita akan unbox dan ngetes sebuah TWS terbaru dari Xiaomi. Ini resmi ya, Mi True Wireless Earbuds Basic S. Saya beli di Shopee kemarin, harganya 279.000. Harga resminya 299.000 dan harga flash sale pertama 249.000. Dan ini seperti ini kemasannya. Di bagian belakangnya ada bahasa Inggris dan bahasa Cina saja, tidak ada bahasa Indonesia. Kita baca speknya dulu ya. Wireless range-nya 10 meter, baterainya per earbud 43 mAh. Charging time-nya 1,5 jam. Playback time-nya music ini 4 jam. Dengan kalau di charging case-nya 12 jam total ya. Tapi nggak disebutin di volume berapa persen. Inputnya 5 volt 100 mAh. Standby time-nya 150 jam. Dengan battery type-nya lithium ion Bluetooth 5.0. Bluetooth profile-nya HFV, A2DP, HSP, dan AV-RCP ya. Charging case-nya inputnya 5 volt 500 mAh. Outputnya 5 volt 150 mAh. Ngecasnya 2 jam charging time-nya dengan baterai kapasitinya 300 mAh. Oke, rada kecil ya. Kemudian ini baterainya juga sama, lithium ion. Tidak ada lagi apa-apa di situ. Kita lihat di sini aja. Single ear mode bisa, gaming mode juga ada. Ya, ini ada gaming mode-nya ya. Nanti kita tes buat main game. Independent wireless design, Bluetooth 5.0 charging case. Oke, ini basic banget lah ya, sesuai namanya. Yuk kita buka dulu. Ya, isi di dalam paket penjualnya pun tergolong sangat basic ya, jadi tidak dibesertakan kabel buat ngecasnya ya. Ini colokannya atau portnya masih micro USB juga. Ya, untuk level harganya sih masih dimaklumi ya, dan ini adalah buku manualnya, cukup tebal. Oke, buat pairing katanya tinggal keluarin dulu si earphone-nya dari charging case-nya. Sebentar buat masuk gaming mode, tekan 3 kali ya di si earbud. Earbuds pemirsa, aduh saya belibet banget lidahnya. Dan ini oke, tombol tekan ya, bukan tombol sentuh, which is good buat saya suka. Jadi nggak ada resiko salah sentuh ke play atau ke pause tiba-tiba nggak sengaja. Ini masih diplastikin seperti ini di dalam charging case-nya ya. Rada susah ngambil si earbuds-nya dari charging case-nya. Kurang ada bagian yang ngasih grip buat dipegang. Seperti ini penampakan dari earbuds-nya. Ini yang kiri. Masih diplastikin juga nih si pin magnetic chargingnya. Ini yang kanan dan ini yang kiri. Seperti itu, ada sedikit indikator atau penanda ini kanan ini kiri. Lalu 2 pin magnetic charging. Ear tipsnya oke, segini sih buat harganya. Nggak bisa dibilang murahan ear tipsnya, tapi memang cukup tipis ya ear tipsnya. Semoga ukurannya pas dengan telinga saya. Finishingnya matte dan di sini ada mikrofonnya. Ini adalah tombol sentuhnya. Desainnya kayak kapsul dan basic banget juga sesuai namanya. Ini cara nempatinnya, yang kanan di kanan, yang kiri di kiri. Dan ada LED indikator ya, menyala warna merah. Yang kiri belum ada. Oke, kurang pas. Sekarang sudah menyala. Kita akan tutup. Dan charging case-nya tidak ada lampu indikatornya ya. Cuma ada logo Mi di atas. Desainnya sih simple, minimalis. Nggak kelihatan murahan juga, tapi memang kurang LED indikatornya ya buat tahu sisa dari charging case-nya berapa persen lagi. Pun portnya masih micro USB dan kamu bisa lihat spek teknisnya yang tercetak di bagian bawah, penuh banget. Lalu kita lihat ear tips cadangannya, ada 2 pasang ukuran S dan L ya. Sekarang kita akan pairing ke smartphone saya, tapi bukan Redmi 9 ini. Kita akan pairing ke Poco F2 Pro. Saya pengen tahu dia support FX atau tidak. Dan juga buat di gaming mode-nya seperti apa ya. Kita keluarkan si earbuds-nya. Lalu kita masuk ke Bluetooth. Udah kedip-kedip putih, harusnya udah masuk ke pairing mode. Masih refreshing. Ya, udah muncul. Mi True Wireless EBS Basic S ya. Dan saya akan pakai yang kiri, yang kanan saya pegang. Minta pairing. Pair. Oke, ada bunyinya di kiri. Baterainya 80% ketika baru dinyalakan dari charging case-nya. Dan ini support SBC ya. Tidak support AAC dan juga tidak support Qualcomm FX. Oke. Saya tidak akan ngetes untuk headbang test kali ini. Memang nggak adil ya, karena ketika TWS lain saya tes semua. Saya cuma merasakan fittingnya ini udah pas banget di kuping karena tipenya in-ear, jadi nggak harus takut akan gampang lepas.
Karena katanya headbang test berbahaya ya, memang bikin pusing juga dan takutnya leher kenapa-kenapa. Saya kan udah berumur juga ini. Oke, bentar ya, kita tes dulu ya. Alokasikan main game jadinya. Oke, saya sudah dapat kesimpulan awal dari Xiaomi Basic S ya, earbuds. Apa sih namanya? Nama lengkapnya panjang soalnya. Mi True Wireless Earbuds Basic S. Ini harganya Rp299.000 dan buat level harganya ini oke. Suaranya itu bassnya tebal, lebih ke panci sih bassnya. Jadi buat bass head masih cocok. Kemudian buat mid atau vokal juga tergolong lumayan clear ya, walaupun gaung sedikit terasa di sini. Kemudian treble-nya udah lumayan juga, cukup, nggak terlalu ngecering tapi cukup banget. Yang masalah adalah virtualisasi, saya nggak ngerasain kiri kanannya tuh terlalu hidup ya. Jadi kayak barengan terus kiri dan kanannya. Kemudian sound staging tidak terlalu luas juga, tapi masih cukup buat dengerin arah dari kanan, dari depan, dari kiri masih terdengar dengan baik. Dengan separasi instrumen yang juga tergolong cukup ya. Untuk karakternya memang dibuat kayak bisa dengerin berbagai genre lagu, tapi yang saya rasain masalah virtualisasi tadi nggak kerasa di sini entah kenapa. Kemudian juga masalah gaming mode ternyata berhasil. Serius ini berhasil buat nurunin delay-nya, walaupun nggak ada klaimnya ya berapa delay-nya, berapa milisecond. Tapi buat nonton video YouTube awalnya ketika saya dengerin hostnya ngomong, itu udah mulai on point sebetulnya tanpa gaming mode, udah sedikit aja perbedaannya. Tapi ketika gaming mode-nya nyala, udah sangat-sangat selaras ya, gerak bibir dengan suara yang dihasilkan. Begitu juga di gaming, yang tadinya delay-nya mungkin sekitar setengah sampai 1 langkah kalau lagi berjalan, lalu berhenti, kemudian buka tutup pintu, kemudian nembak. Di gaming mode udah ini banget, udah enak banget ya. Udah hampir nggak kerasa delay-nya, jadi udah enak banget main game pakai ini. Tadinya makanya saya malah keenakan main game sampai habis 1 sesi PUBG-nya, jadi ngetesnya malah terus main game. Yang jelas ini isolasinya bagus, ini saya pakai yang ukuran M ya, si ear tips-nya, dan udah membuat saya nggak dengerin di luar sana lagi berisik tadi. Oke, untuk kesimpulan akhirnya, di level harganya sih menurut saya ini worth it ya, apalagi kalau kamu dapetin di harga flash sale, entah itu 249 atau 279. Kalau di 299 udah mulai banyak saingannya, tapi tetap worth it ya, harga segitu buat earphone yang punya gaming mode seperti ini. Kerasa banget tadi latensinya ya, buat main game udah enak, kemudian juga buat dengerin musik, ini kayaknya diajak ke berbagai genre musik masih cukup enak, walaupun kekuatan utamanya ada di bassnya yang panci ya. Tapi yang rada mengecewakan saya adalah virtualisasinya yang kerasa rada kurang ya, perpindahan kiri kanan yang biasa saya nikmati, nggak ada di sini. Kemudian juga masalah tombol. Nah, tombolnya rada keras ya, harus diakui. Kemudian juga sebetulnya biasanya saya suka dengan tombol fisik dibandingkan tombol sentuh, tapi ini karena rada keras jadinya saya rada nggak enak pakainya. Terlebih aksi yang diberikan ternyata terbatas pada tap 1 kali itu play dan pause, tap 2 kali voice assistant, dan tap 3 kali gaming mode. Jadi tidak ada previews, tidak ada next song, apalagi volume up volume down ya. Mungkin kekurangan lainnya tidak adanya LED indikator ya di charging case-nya. Jadi ya ini basic banget sesuai namanya. Cukup buat dengerin lagu, buat main game, buat terima telepon. Tadi saya sempat tes voice assistant-nya, selalu berhasil mendeteksi apa yang saya mau, perkataan dalam bahasa Inggris yang saya mau, selalu diterjemahkan dengan baik dengan smartphone-nya menggunakan mikrofon dari Earbuds Basic S. Earbuds Basic S. Namanya saya lupa terus panjang, aneh. Kenapa nggak dikasih nama yang lebih enak aja ya, kayak AirDots gitu. AirDots kan udah melegenda namanya. Ini karena resmi masuknya jadi namanya, bentar, saya baca lagi. Mi True Wireless Earbuds Basic S. Serius panjang banget. Oke, jadinya kalau ditanya recommended atau enggak, recommended sih sebetulnya, asalkan kamu dapetin di harga resmi atau harga flash sale. Ya, kelebihan kurangnya sudah disebutkan tadi, tapi ini penampakannya cukup minimalis, cukup kelihatan cool, cukup buat menjaga gengsi juga ya, nggak kelihatan murahan. Finishingnya juga walaupun ringan, tidak terasa ringkih, dan juga pairingnya gampang, walaupun tidak support FX, tidak support AAC, tapi buat dengerin lagu masih oke lah ya. Dan buat gaming, ada gaming mode-nya yang menurut saya kepake banget. Jadi silahkan disimpulkan sendiri deh, gimana mau beli ini atau enggak. Pokoknya kalau mau beli, link pembeliannya akan ada di deskripsi video kali ini ya. Gitu aja video kali ini, kayaknya saya udah belibet banget ngomong dari tadi. Setelah kemarin sempat beberapa video saya nggak sambil facecam ya, saya sekarang facecam lagi dan kerasa tuh susah buat ngumpulin moodnya lagi, membiasakan dirinya lagi. Jadinya mohon maaf ya kalau banyak kekurangan di video kali ini. Gitu aja video kali ini dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.